tahu mah dia tanggungan banyak. Iya sih, itu karena kau dari perusahaan outsourcing. Ya gimana, zaman sekarang kan nyari kerja susah, jadi mau nggak mau aku harus nerima aja. Shell, tadi aku bisa CO lipstick YSL. Oh iya, nah itu tau nggak, aku tuh baru di PHK tahu. Enggak, baru dong kan sahamnya ada. Iya sih, tapi sahamnya tuh kecil dan nggak sesuai. Oh, oke. Lah bukannya sahamnya besar ya? Iya, aku udah lihat. Kok bisa ya dia dapat kerja seperti itu? Pak, kemarin aku udah loh CV-nya, padahal nggak ada pengembangan kerja, kok bisa ya dapat job kayak gitu? Itu karena dia VKA ya. Iya sih, tanya ke gini aja kan yang pendapatan pedik sih tempat. Plastic side eye, criminal offensive side eye. Kok tau nggak sih, gajinya udah masuk ke rekening kita. Kok coba lihat sekarang. Iya, udah masuk. Tapi gaji kita nggak sesuai sama UMR. Iya kan, kenapa ya gaji kita nggak sesuai sama yang udah dikirim? Iya loh, padahal kan gaji kita tuh udah loyalitas, tapi kok gaji kita tetap segini aja ya. Masalahnya cuma nggak sih? Tunggu dulu, ayo kita lanjut ke pembahasannya. Ya, perkenalkan nama saya Naila Naysila dengan NPM 2451178. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang merupakan produk hukum yang disusun menggunakan pendekatan Omnibus Law. Pendekatan ini digunakan untuk menggabungkan perubahan dari banyak undang-undang sektoral ke dalam satu regulasi besar yang bertujuan untuk menyederhanakan, mempercepat, dan mensinkronkan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi nasional. UU Cipta Kerja 2023 lahir sebagai respon atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garing PUU 28 garing 2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja 2020 UU nomor 11 tahun 2020 inskonstitusional secara formil dan harus diperbaiki dalam 2 tahun. Dalam proses perbaikannya, pemerintah justru menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Hal ini menjadi sorotan karena penggunaan Perpu seharusnya hanya dalam keadaan kegentingan yang memaksa, yang pada kenyataannya masih diperdebatkan. Tujuan dari undang-undang ini secara formal adalah untuk 1. Menyerahkan tenaga kerja seluas-luasnya. Nomor 2. Memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berusaha. Yang ketiga, meningkatkan iklim investasi dan proyek strategis nasional. Yang keempat, mendorong pertumbuhan UMKM dan koperasi. Yang kelima, menyesuaikan peraturan yang tumpang tindih di berbagai sektor. Dan yang keenam, merespon dinamika ekonomi global seperti inflasi, krisis energi, dan stagflasi. Namun, secara substansi, undang-undang ini sangat dipengaruhi oleh pendekatan liberalisasi ekonomi dan deregulasi, di mana para negara sebagai pelindung hak-hak rakyat perlahan digeser menjadi fasilitator iklim investasi. Dalam sektor ketenagakerjaan, misalnya, terjadi berbagai perubahan besar yang berdampak langsung pada kehidupan buruh, seperti fleksibilitas hubungan kerja, pengurangan jaminan perlindungan, dan pelemahan posisi tawar pekerja. Beberapa contoh konkret meliputi sistem pengupahan yang tidak lagi menjamin kenaikan upah minimum secara otomatis mengikuti inflasi. Yang kedua, PKWT, kontrak kerja yang diperbolehkan berulang tanpa batas waktu secara jelas. Yang ketiga, PHK yang lebih mudah dilakukan tanpa kewajiban kompensasi besar seperti sebelumnya. Yang keempat, penggunaan tenaga kerja asing yang dipermudah untuk sektor tertentu. Tidak hanya itu, UU Cipta Kerja juga mengatur berbagai isu kebijakan publik strategis lainnya, antara lain 1. Penyederhanaan perizinan usaha berbasis risiko yang bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha. Yang kedua, persyaratan tata ruang dan lingkungan termasuk penggantian izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan yang cenderung lebih longgar. Yang ketiga, penarikan kewenangan dari daerah pusat terutama dalam hal proyek strategis nasional dan perizinan investasi. Yang keempat, perubahan pengawasan sektor strategis yang membuat pengawasan publik menjadi lebih lemah.
Dari sisi kebijakan publik, undang-undang ini jelas membuat orientasi pro-investasi. Namun sayangnya, kebijakan ini belum sepenuhnya menjawab isu keadilan sosial, terutama bagi kelompok rentan seperti buruh, masyarakat adat, dan pelaku usaha mikro di daerah. Perkenalkan, nama saya Magdalena Maharani dengan NPM 24507. Jadi yang pertama itu adalah penerbitan Perpu. Presiden menerbitkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena adanya pendidikan yang berkualitas yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dan ekonomi yang mendesak. Lalu, yang kedua, penyampaian Perpu ke DPR. Perpu tersebut kemudian disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, pembahasan di DPR. DPR melakukan pembahasan terhadap Perpu tersebut melibatkan fraksi-fraksi partai politik, komisi terkait, dan juga narasumber dari berbagai kalangan, seperti aktivis ahli, perwakilan serikat pekerja. Lalu, untuk yang keempat, persetujuan DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR memberikan persetujuan terhadap Perpu tersebut. Untuk yang kelima, yaitu penetapan menjadi hukum. Jika DPR menyetujui Perpu tersebut, kemudian ditetapkan menjadi undang-undang oleh Presiden. Dalam hal ini, menjadi UU nomor 6 tahun 2020. Lalu untuk yang keenam, pengundangan. UU nomor 6 tahun 2023 kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang menandai berlakunya UU tersebut. Perlu dicatat bahwa proses ini juga melibatkan uji formil di Mahkamah Konstitusi, di mana beberapa pihak mengajukan permohonan uji formil terhadap UU nomor 6 tahun 2023. Beberapa poin penting terkait UU ini adalah UU ini menetapkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Tujuan utama UU ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. UU ini mencakup berbagai aspek, termasuk peningkatan ekosistem investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan berusaha, dan yang lainnya. Perkenalkan, nama saya Atika Preti Gabriela dengan NPM 2451116 dan saya akan membahas mengenai poin-poin penting dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Itu yang pertama, tentang pengaturan tenaga kerja asing atau TKA. Jadi, pada pasal 24 ayat 4 dalam pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 2023, permasalahannya yaitu pasal ini dinyatakan inkonstitusional, kecuali dimaknai bahwa TKA hanya boleh dipekerjakan untuk jabatan dan waktu tertentu, serta harus memiliki kompetensi sesuai jabatan dengan pengutamaan tenaga kerja Indonesia. Dampak negatifnya, jika tidak dimaknai demikian, maka itu berpotensi membuka peluang TKA bekerja tanpa batas jabatan, waktu, dan kompetensi yang jelas, sehingga akan mengancam kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal dan merugikan pekerja Indonesia. Yang kedua yaitu mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Pada pasal 56 ayat 3 di pasal 81 angka 12, permasalahannya yaitu jangka waktu PKWT harus maksimal 5 tahun, termasuk perpanjangan. Jika tidak dimaknai demikian, bisa melebihi dari 5 tahun. Dampak negatifnya, PKWT yang terlalu lama atau tidak jelas batas waktunya dapat melemahkan kepastian kerja dan perlindungan pekerja, sehingga berpotensi eksploitasi kontrak kerja tanpa kepastian status kerja tetap. Dan pada pasal 57 ayat 1, permasalahannya yaitu PKWT harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan huruf Latin. Jika tidak dimaknai demikian, dapat terjadi perjanjian kerja tidak jelas, merugikan pekerja yang tidak memahami isi perjanjian, sehingga membuka peluang penyalahgunaan. Dan yang ketiga, yaitu alih daya atau outsourcing. Pada pasal 64 ayat 2 dalam pasal 81 angka 18 UU 6 nomor 2023, permasalahannya yaitu penetapan jenis dan bidang pekerjaan alih daya harus ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan sesuai perjanjian berpolis. Dampak negatifnya, jika tidak dimaknai demikian, alih daya bisa dilakukan secara luas tanpa batasan, mengancam perlindungan pekerja dan membuka peluang outsourcing berlebihan yang akan merugikan pekerja. Nomor 4, yaitu mengenai pengaturan waktu kerja dan istirahat. Pada pasal 79 ayat 2 huruf B dalam pasal 81 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menjelaskan bahwa istirahat mingguan harus mencakup opsi 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Jika tidak dimaknai demikian, pekerja bisa kehilangan hak atas istirahat yang cukup sehingga mengurangi kesejahteraan dan kesehatan hak pekerja. Lalu yang kelima ada pengupahan. Pasal 68 ayat 1 dan 2, permasalahannya yaitu penghasilan harus memenuhi kebutuhan hidup layak dan penetapan pengupahan harus melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, pekerja, dan pengusaha. Dampak negatifnya, tanpa makna ini, pengupahan berpotensi tidak
memenuhi KHL dan kurang melibatkan pekerja dalam penetapan upah, sehingga merugikan pekerja dari segi hak kesejahteraan. Pasal 88 ayat 3 juga menjelaskan bahwa harus dimaknai sebagai struktur dan skala upah yang proporsional. Dampak negatif, tanpa makna proporsional, struktur upah bisa tidak adil dan tidak mempertimbangkan faktor penting seperti jabatan, masa kerja, dan kompetensi, sehingga akan merugikan pekerja juga. Pada pasal 88 ayat 2 juga dijelaskan bahwa makna indeks tertentu tentu sangat akan merugikan. Ia harus dimaknai sebagai variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan prinsip proporsionalitas dan memperhatikan kesejahteraan hak pekerja. Jika tidak dimaknai seperti itu, maka pengupahan bisa tidak adil dan tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak pekerja. Kemudian, pada pasal 90, dalam pasal 81, angka 31, menjelaskan bahwa upah di atas minimum harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja di dalam perusahaan. Jika tidak dimaknai demikian, pekerja berpotensi kehilangan peran dalam negosiasi upah sehingga akan merugikan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, pada pasal 92 ayat 1, permasalahannya yaitu pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, hingga pendidikan dan kompetensi pekerja. Dampak negatifnya, tanpa makna ini, pengupahan bisa tidak transparan dan tidak adil, sehingga akan merugikan pekerja juga. Yang terakhir yaitu mengenai PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pada pasal 161 ayat 3 dan 4, permasalahannya yaitu PHK wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah, dan jika tidak tercapai, PHK hanya dapat dilakukan setelah mendapat penetapan lembaga penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap. Jika tidak dimaknai demikian, PHK bisa dilakukan sepihak tanpa proses yang adil dan transparan, sehingga perlindungan hukum yang memadai dibutuhkan bagi pekerja untuk menghindari merugikan hak pekerja dan menciptakan ketidakpastian hukum. Perkenalkan, nama saya Lela Elfrida Berupinam dengan NPM 2451173. Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Seperti yang kita ketahui, bahwa undang-undang ini dibuat untuk merespon dinamika global secara cepat dengan menetapkan standar kebijakan yang diperlukan. Serta undang-undang ini merupakan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PPU/19/2022 yang memerintahkan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja dengan tujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan juga lembaga terkait untuk mengambil kebijakan secara cepat. Akan tetapi, terdapat dampak dari perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang adalah contoh penerapan Omnibus Law di Indonesia. Terdapat dampak positif dari perubahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yaitu salah satu, Undang-Undang Cipta Kerja tersebut yakni untuk meningkatkan investasi baik dari investor lokal maupun asing. Karena dengan mempercepat dan mempermudah proses perizinan usaha, dengan undang-undang ini menjadikan Indonesia lebih menarik bagi investor global, sehingga terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan dan menarik lebih banyak investor untuk menanam modalnya di Indonesia. Kedua, dampak selanjutnya yakni dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, adanya kemudahan dalam mendirikan usaha baru dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan tantangan ekonomi semakin besar. Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dapat mendukung terciptanya lapangan kerja dengan mempermudah pembukaan usaha baru dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, berdampak pada pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel dan memungkinkan kerja paruh waktu, sehingga berdampak positif bagi industri yang membutuhkan tenaga kerja dengan jam yang variatif. Keempat, kemudian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, pemerintah berupaya mempercepat proses pengadaan lahan dan pembangunan infrastruktur serta mendukung pengembangan kawasan ekonomi, khususnya terdapat mempercepat pembangunan wilayah agar terdorongnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Jadi selanjutnya, adapun dampak negatif dari perubahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yakni 1. Dampak negatif dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Setelah menganalisa hal tersebut, beberapa ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih mengutamakan kepentingan investor dibandingkan hak-hak pekerja. Jadi, menimbulkan resiko menurunnya perlindungan tenaga kerja. Sebagai contoh, berdasarkan tentang kontrak tanpa batas, pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai angka waktu perjanjian kerja atau PKWT, di mana sebelumnya batas maksimalnya adalah 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali paling lama dalam 1 tahun, sehingga pasal ini memiliki potensi untuk membiarkan perusahaan mengeksploitasi pekerja dengan terus-menerus memperbaharui kontrak tanpa batasan. Kedua, yaitu cuti panjang tidak lagi wajib. Terdapat pada pasal 79 dan 86, di mana dijelaskan pemberian cuti panjang dibuka untuk menjadi kewajiban dan sifatnya opsional. Hal ini membuat peraturan terkait cuti panjang dikembalikan lagi kepada perusahaan. Ketiga, pemberian upah minimum pada pasal 88C, 88D, 88F. Pemerintah memperbolehkan perusahaan untuk menetapkan formula upah minimum berbeda dari supaya diatur dari Undang-Undang Cipta Kerja dalam keadaan tertentu. Hal ini sudah mulai terasa di mana banyak pengusaha atau pihak yang memberikan upah di bawah kelayakan ataupun UPM daerah masing-masing. Ketiga, ketidakpastian hukum dan implementasi karena proses penyusunan dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menjadi sorotan banyak karena proses ini kurang melibatkan partisipasi publik dan transparansi, sehingga memicu protes dan demonstrasi dari berbagai kalangan masyarakat. Dan terakhir, dampak lingkungan. Omnibus Law yang dilakukannya melalui Undang-Undang Cipta Kerja memang memiliki adanya potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Akan tetapi penerapannya juga memicu kontroversial dan kritik, yakni terkait dengan standar lingkungan yang mungkin dilonggarkan demi untuk mendapatkan investasi. Sehingga hal ini dapat mengurangi perlindungan lingkungan karena melalui Omnibus Law dimudahkannya prosedur perizinan untuk kegiatan yang akan berpotensi merusak lingkungan. Jadi berikut adalah dampak-dampak dari perubahan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Perkenalkan, nama saya Rahel Morelio Kusumku dengan NPM 2451030. Logika hukum perubahan Perpu menjadi Undang-Undang Pengesahan Perpu menjadi undang-undang mengandung 2 elemen logis menurut sistem hukum Indonesia. Pertama, Perpu berlaku sebagai undang-undang sementara dan harus mendapatkan persetujuan DPR. Kedua, perubahan Perpu, status dari Perpu menjadi undang-undang bukan perubahan substansi, tetapi perubahan bentuk normatif dan prosedural agar sesuai dengan prinsip negara hukum. Namun, keabsahan hukum perubahan tersebut masih perlu diuji berdasarkan terpenuhinya syarat formil dan material sesuai konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Interpretasi historis, putusan MK nomor 138/PUU 9/2009 menjelaskan tafsir hal ilwah kegentingan yang memaksa secara historik dan sistematis dengan 3 kriteria. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum secara cepat. Kedua, tidak tersedia undang-undang yang dapat digunakan. Yang ketiga, kekosongan hukum ini tidak dapat diatasi dengan prosedur legislasi biasa karena memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, metode konstruksi hukum. Yang pertama, konstruksi argumentasi a contrario atau kontrapositif. Jika tidak ada keadaan darurat atau kekosongan hukum, maka Presiden tidak dapat menerbitkan Perpu. Berdasarkan fakta yuridis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya masih berlaku meskipun bersyarat inkonstitusional dan masa perbaikan masih berlangsung. Oleh karena itu, kondisi tidak adanya hukum belum terpenuhi. Konstruksi reduksi, DPR menyetujui Perpu menjadi undang-undang tanpa pengujian mendalam terhadap atasan kegentingan. Hal ini mereduksi peran DPR dalam pengawasan konstitusional terhadap cabang kekuasaan eksekutif.